Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali pagi ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam sebuah acara nikmatnya sedekah. Yang semoga tadi sebelum acara ini kita telah melaksanakan ibadah salat subuh, Allah terima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Pada saat perang Yamamah, ada sekitar kurang lebih 70 para penghafal Al-Quran wafat dan syahid di medan pertempuran tersebut. Hal ini menyebabkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab khawatir di dalam jiwa dia. Kekhawatiran itu kalau nanti tidak ada lagi generasi penerusnya yang menghafal Al-Quran. Maka kekhawatiran ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sebuah usulan agar Al-Quran ditulis menjadi sebuah mushaf untuk menjadi bekal generasi berikutnya bisa menghafal Al-Quran. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyetujui usulan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Inilah yang mengakibatkan nanti akan terus berkembang para penghafal Al-Quran dan bahkan sampai saat ini. Dan berkaitan dengan itu, pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita kali ini yakni menghafal surat Tabarok atau Al-Mulk. Insyaallah nanti akan disampaikan langsung oleh guru kita, Ustadz Yusuf Mansur. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arbal yang disayang Allah dan para jamaah yang dicintai Allah serta pemirsa di seluruh tanah air, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar para ayah yang bekerja keras untuk kehidupan istri dan anak-anaknya, agar para ibu yang menjaga anak-anaknya, rumah tangganya, agar para pengusaha yang sedang mencari rizkinya Allah, agar kita semua makhluk-makhluk Allah di bumi ini selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang jalan saya melihat ada banyak orang yang masih bekerja untuk kita semua. Ada yang lagi betulin jalanan, ada yang lagi naikin tiang jembatan, ada yang jaga duren pinggir jalan, ya, ada yang masih nongkrongin warungnya. Hati saya yang memang kita semua ngalamin susahnya nyari duit, ya. Kalau kita sendirian begitu nggak pakai Allah, suka ngenes. Banyak manusia yang kemudian bersusah payah mencari rizkinya karena mungkin barangkali jalan-jalan rizki dia tidak tahu. Maka mudah-mudahan hadiah doa ini buat kita semua menjadikan segala kepayahan kita dalam mencari rizki dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadiahkan buat semua dari kita, mudah-mudahan sekali lagi meleknya mata kita, lelahnya, letihnya kita bersusah payah mencari rezeki betul-betul menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa boleh nelpon ke sini ya, menjawab pertanyaan saya sebagaimana saya bertanya kepada yang hadir di sini. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang hadir di Masjid An-Nida ini atau pemirsa di seluruh tanah air yang dekat telepon yang sudah hafal surah Tabarok? 1, 2, 3, baik. Yang sudah hafal surah Tabarok, pagi ini saya berikan hadiah. Hadiahnya apa? Nanti ya di ujung
5:30 nanti saya kasih tahu hadiahnya apa. Yang sudah hafal mana tadi? 1, oh itu belakang Ustadz Nasrullah. Terus, oh ini juga Ustadz ya. Pemirsa boleh telepon ya. Hadiah ini saya akan berikan kalau bisa jawab atau melanjutkan bacaan surat Tabarok yang saya baca. Siap? Allah. Siapa namanya? Kio. Kio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Sip. Gio dapat hadiah ya. Catat nih. Satu lagi mana? Ustadz, siap. Punten. Awalam yasiru wa asirru qawlakum aw ijharu bih. إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Sip. Maaf, punten. Ustadz Nasrullah, ini sih udah Ustadz ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Dari ibu-ibu nggak ada? Oke, penelpon siapa yang mau nelpon siap? Ayo. Ada? Silakan. Punten. Ini sebelah kiri saya kepala desa Belanakan. Ya. Betul Belanakan ya. Belanakan nih pantai di Subang, daerah nelayan. Silakan yang telepon. Ada yang sudah masuk? Ada. Ada, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah siap, Pak. Dari mana ini? Dari Depok, Pak. Dari Depok. Nggak megang Quran kan? Ini mau dites nih. Surat Al-Mulk ya, Pak? Iya, surah Al-Mulk. Udah siap? Megang ini Mas Musarif, Pak. Mas Musarif. Ya jangan megang Majmu Syarif dong. Kita mau ngetes nih kalau Bapak siapa tadi namanya? Trisna. Nah kalau Pak Trisna bisa nerusin, Pak Trisna dapat hadiah. Siap? Tapi jangan ngelihat ini, jangan ngelihat Majmu Syarif. Bisa ya Pak Trisna ya? Saya nggak ngarepin hadiahnya, Pak. Ilmunya saya mau cari, saya mau nanya. Boleh iya benar. Saya salah kalau gitu Soalnya ya. di Mas Musarif ini kan ada pembaca surat Tabarok diberikan keselamatan azab kubur, sabat, sampai diampuni dosa-dosanya, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya benar. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, saya suka baca surat Tabarok, tapi masalah hidup saya masih belum selesai gitu, Pak. Iya. Baik kalau gitu Pak Tisna. Penyakit juga, saya punya penyakit juga nggak sembuh-sembuh. Baik. Siap. Dijalimin orang. Gitu ya? Sering, Pak. Iya benar. Kalau gitu begini. Baik. Menjelang 1 menit ya sebelum iklan. Mari kita baca suratul Fatihah lagi. Kita doain beliau. Dan doa ini juga buat kita semua yang mengaku sedang bermasalah. Mau beriman, mau nggak beriman, mau soleh, mau nggak soleh. Ya. Masalah mah ada aja. Cuman kalau buat orang yang beriman, insya Allah itu masalah buat ngegugurin dosa kita. Ya, buat memperpanjang umur kita dan kemudian menambah keimanan kita supaya mengerti bahwa Allah lah pelindung sejati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin.
Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Ya, alhamdulillah hari ini saya kepingin berinteraksi dengan jamaah semua yang dirahmati Allah dalam menghafal surah Tabarok. Yang sudah ada di antrian telepon, silakan. Saya pengen ini bukan tanya jawab ya, tapi teleponnya nanti kita tes surah Tabarok. Yang berhasil meneruskan bacaan saya seperti Ustadz Wahid, Gio dan Ustadz Nasrullah, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya udah ada nih. Nih hadiahnya nih ya. Pagi ini hadiahnya juz amma. Juz amma untuk anak-anak yang dipersembahkan dari PPPA. Ini insya Allah tidak ada di pasar sayur, sama di pasar buah ya. Ya, insya Allah nih dipersembahkan oleh nikmatnya sedekah TPI buat saudara-saudara semua yang bisa meneruskan bacaan Tabarok. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ibu siapa ini? Ibu Leli di Harapan Baru. Ibu? Leli di Harapan Baru. Ibu Leli Harapan Baru, sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Tsummarji'il basara karrataini. Yang qalib ilaikal basyaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabasya'ir. Iya, Bu Leli megang Quran apa enggak? Enggak. Alhamdulillah. Bu Leli nanti dicatat nomor teleponnya oleh kawan-kawan operator. Insya Allah nanti ada hadiah yang akan dikirim. Baik, di belakang Ibu Leli. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Pak siapa nih? Uut. Pak? Uut. Uut, ya. Pak Uut di mana tinggalnya? Di Ciputat. Ciputat. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah, nggak megang Quran ya? Ya. Nggak. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa huwa kafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Bukan wahwa tafur. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Terusin. Wa bi'sal masir. Nah, terus. Iza ulqu fiha sami'u laha wa hiya kafur. Syahiqaw wahya. Syahiqan wa huwa kafur. Wahya. Wa hiya kafur. Nah, terus. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya kafur. Nah, bagus. Terus. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ini juz ammanya sebelah nih ya. Hadiah juz ammanya. Iya Pak, terima kasih Pak Uut. Udah cakep tuh. Ya, udah cakep itu. Di belakang Pak Uut silakan. Nah, Pak Uut jangan ditutup dulu teleponnya ya. Biar dicatat sama operator di TPI. Silakan belakang Pak Uut. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari mana? Dari Izmi. Di Depok. Di Depok. Ya, pemirsa mungkin yang melihat tayangan hari ini, saya bismillahirrahmanirrahim hari ini meminta restu dari para jamaah yang dirahmati Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memohon ridhonya. Hari ini kita meluncing gerakan Indonesia menghafal. Hari ini kita meluncing gerakan Indonesia menghafal. Nama ini diberikan oleh Ustadz Albar ya kemarin waktu rapat di TPI. Indonesia menghafal ini sebagai gerakan agar seluruh umat Islam khususnya di Indonesia ini berkenan menghafalkan Al-Quran. Supaya kita masuk kubur ada yang kita bawa. Udah mah nggak ada duit yang bisa kita bawa, nggak ada kendaraan yang bisa kita bawa, bahkan istri tercinta, anak tersayang pun nggak bisa kita bawa. Mudah-mudahan hafalan Al-Quran bisa kita bawa. Ibu siapa tadi nih di?
Ya, di mana tadi? Di Depok. Di Depok. Baik. Udah siap? Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u Wa qalu law kunna nasma'u na'aqilu ma fi ashabis sa'ir. Ulangi, coba ulangi. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Terus. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Iya, alhamdulillah. Di belakang ibu ini masih ada apa tidak? Kalau tidak ada saya dialog sebentar. Tidak. Ada TPI ada? Baik, saya dialog sebentar ya. Ya. Ini hafal surat Tabarok dari kapan? Dari dari SD kelas 6. Dari SD kelas 6. Sekarang umurnya berapa? 17. Berapa? 17. Oh, umurnya 17. Iya, masih muda ya? Iya. Ya. Kuliah, sekolah? SMA kelas 3. Di mana tuh SMA-nya? Di SMA 6 Depok. SMA 6 Depok, bukan anak pesantren ya? Dulu SMP pesantren, tapi sekarang masuk negeri. Iya, alhamdulillah masih istiqomah ya. Kita doain mudah-mudahan nanti ujian nasionalnya lulus ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Di keluarga berapa orang? Apanya? Ada berapa orang keluarga? Oh, ada 6. Ada? Ada 6. 6. Anak keberapa? Anak pertama. Iya, anak pertama. Di bawah-bawahnya pada hafal Quran nggak? Ada yang hafal. Ada yang hafal? Ada hafal. Besok Dua hari orang. Rebo. Besok kan hari Rebo ya? Besok hari apa? Rebo. Nah, suruh keluarga kemari datang ya. Oh iya. Nah, yang sudah hafal bawa sekalian. Nanti biar kita perdengarkan sama Indonesia. Buat pemirsa yang udah punya anak yang penghafal Al-Quran, tolong besok bawa. Makin kecil makin cakep tuh. Ya. Kemarin saya ketemu anak umur 9 tahun sudah hafal 30 juz. Atau ada yang punya nenek ya, yang udah tua umurnya di atas 90 tahun. Ya, kalau nggak nyusahin bawa sini ya. Iya. Ya, nanti dicatat nomor teleponnya, insya Allah ada hadiah buku ya atau mushaf juz amma untuk anak-anak edisi buat anak-anak dari PPPA. Ya, silakan di belakangnya Adinda Leli tadi siapa? Ismi dari Depok. Silakan di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak siapa ini, Pak? Pak Halim. Dari Kemayoran nih, Pak. Pak Hanif dari Kemayoran. Iya. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Kalau ngelihat kayak gini adem gitu ya. Subhanallah, dan Allah melihat bahwa Al-Quran masih ada di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan kalau Al-Quran masih ada, kiamat kayaknya dimundurin dah. Ya nggak ada tuh 2012 ya nggak. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, gerakan Indonesia menghafal ini harus menjadi gerakan kita semua. Ya, wajib buat kita yang ngapal karena kita ini kudu sholat. Masa dari mulai kita bisa melek sampai sekarang apalannya itu terus. Bukannya si jelek, kuliah kulhu itu cakep banget. Tapi embolah, gelar makin nambah, umur makin nambah, gaji dikasih sama Allah, ya fasilitas diberikan oleh Allah. Tapi kemudian hafalan kita itu aja. Dan Indonesia nggak perlu khawatir, Ustadz saya belum bisa baca, belum bisa tulis juga. Kalau mau ngapal insya Allah bisa. Kalau mau ngapal insya Allah bisa. Ikutin saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ya, udah bisa tuh ngapal. Coba lagi. Lagi? Iya, itu sudah hafal tuh. Ya, surah Al-Qalam tuh. Mungkin ada yang nggak tahu tulisannya gimana tuh. Bacanya seperti apa tuh, enggak. Tapi begitu diperdengarkan, bisa dia. Asal ada yang mengajarkan, insya Allah bisa. Nah, di dalam Indonesia menghafal ini dimulai dari keluarga. Seorang ayah mulai nerima setoran anaknya. Nah, sini setoran sama ayah. Setoran mulai besok kita ngapalin ya Ar-Rahman. Wah, kakak kan belum nyampe Al-Quran, baru juz amma doang nih. Udah bisa, nanti ayah yang ngajarin. Ayo coba dimulai. Ar-Rahman. Ayo. Lagi. Lagi. Udah hafal tuh satu ayat. Ya kan? Nanti besoknya terusin lagi. Allamal Qur'an. Nah, untuk menemani pemirsa semua, saya sedang tidak jualan CD ini. Alhamdulillah hari ini pemirsa semua sudah bisa memesan CD Murotalnya Yusuf Mansur. Dengan segala kekurangan tajwidnya, makhorijul hurufnya. Dah, mudah-mudahan CD ini bisa nemenin bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa di seluruh tanah air dalam menghafal surah-surah pilihan. Al-Mulk, Yasin, terus Ar-Rahman, Waqiah. Ya, insya Allah ini dijual. Ustadz kok dijual sih? Ya dijual, di Mekah juga kita beli CD Imam Sudes, beli 10 real. Tinggal duitnya buat apa? Kalau duitnya buat saya beli mobil, saya salah. Kalau duitnya buat saya beli rumah, saya salah. Duitnya buat apa? Duitnya buat gerakan Indonesia menghafal. Kalau dulu jamaah An-Nida nih sedekah 1 juta. Enggak ada pulangan CD-nya. Sekarang begitu jemaah An-Nida sedekah 1 juta, bawa pulang CD tuh 100 keping. Atau sekepingnya 10.000. Ongkosnya kira-kira 3.000 atau 3.500. Berarti kita sodakoh 6.500. Biar syukur, biar redho. Saya minta maaf, ini CD dijual. Boleh di kopi nggak? Ya kalau nggak ada duit kopi aja nggak apa-apa. Boleh tambahin gula kok. Ya, boleh tambahin gula. Ya, baik, nanti kita teruskan setelah komersial break yang berikut ini. Silahkan. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Biar saya nggak kesalahan. Tadi kan ngomongnya takutnya ada yang kurang paham nih ya. Ustadz kok jadi jualan CD? Kalau ada yang nanya, Ustadz jualan CD Murotal ya? Jawaban saya iya. Malah saya mendorong saudara-saudara semua ikut jualan. Saya waktu kecil dulu ya, diasuh sama Kiai Haji Sanusi Hasan, Kiai Haji Akib Mahbub, Kiai Haji Ahmadi Muhammad Almarhum. Kita semasa kecil dagang kalender. Ya, kalender atau almenak. Dulu nih asal kayak gini hari ini udah masuk Desember, keluarga besar Al-Mansuriyah ini nerbitin almenak. Lalu kami semua, para santri-santrinya, siswa-siswanya disuruh dagang. Disuruh jualan tuh almenak. Cuman tuh almenak duitnya buat madrasah, buat masjid, kayak gitu. Cakep tuh, ibu-ibu bikinin kue lapis, lalu potong-potong, suruh anak dagang. Ya, jadi bukan sekedar nyuruh anak bersodakoh belaka, tapi ngajarin anak-anak itu bersodakoh lewat hasil dagangan dia. Nanti dia dagang dah tuh. Kan anak-anak SMA banyak yang begitu tuh. Pengen acara lalu dia dagang ini, dagang itu di perempatan jalan, termasuk anak-anak santri Darul Quran begitu Pak. Dia bikin kue, dia dagang dah tuh di terminal, dagang di pasar. Ntar duitnya buat dia punya acara maulid, buat punya acara Isra Mi'raj gitu. Jadi kalau ada yang ngomong, Ustadz jadi dagang CD sekarang, dari dulu saya mah dagang. Dagang buku, dagang CD. Cuman duitnya itu insya Allah mudah-mudahan istiqomah, lempeng. Habis udah enak sih. Ustadz Albar saya berasa enaknya. Dari sejak zaman buku saya yang pertama dulu. Buku saya yang pertama dulu ya Mencari Tuhan yang Hilang. Diterbitin 1000 eksemplar.
Lalu saya dapat nih royaltinya 2.000 perak per buku. Saya ngitung Ustaz, 2.000 perak dikali 1.000, ya ampun 2 juta. Kalau cerita buat beli mobil kan cukup dari mana? Iya kan? Lah karena saya tahu hitungannya, kalau saya niat nih ya Allah saya dagangin nih buku saya. Royaltinya kalau dia turun buat engkau. Untungnya pun kalau ada buat engkau. Tapi saya minta supaya ya Allah jangan pejalan kaki nih. Supaya ada mobil, ada handphone. Lah handphone kan dulu susah. Subhanallah beneran itu. Saya sholat 2 rakaat minta supaya Allah nemenin saya dagang. Lah buku saya lakunya sedikit waktu itu. Lah kan belum terkenal dulu mah ya. Kalau sekarang mah kita berdiri di tengah pasar, banyak yang mau moto. Lah zaman dulu jalan gelantungan di tiang bus, ya nggak ada yang mau moto. Tapi saya mengalami keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Bukunya lakunya dikit, tapi sudah ada Haji Bukhari datang. Waktu itu saya jadi staf di majalah Sufi zaman dulu. Datang nih Haji Bukhari. Saya pengen ngeliat yang nulis buku Mencari Tuhan yang Hilang. Datang. Terus saya ngomong, saya Pak Ustadz. Oh antum ya, kecil juga ya, gitu. Nah emang baru tahu. Gitu. Terus cerita, singkat ceritanya, dia memberi saya kendaraan Kijang waktu itu. Kendaraan mobilnya minibus. Nah, dan antum pakai mobil deh. Biar dakwahnya lancar. Saya tuh, subhanallah, baik banget Allah ya. Nah, tadi saya di depan, ya, di depan saya nanya tuh Haji Sukron. Haji Sukron, 3.000 dikali 1.000, berapa duit? Ayo, 3.000 dikali 1.000, 3 juta. Ini CD, dijualnya 10.000. Ya, HPP-nya kurang lebih PPPA tuh antara 3.000 sampai 4.000. Hitung dah 4.000 deh ya. Berarti kan ada 6.000 nih. Kalau situ mau dagangin, ambil dah yang original dari kita nih. Ya, ambil 7.000. Jadi 3.000 buat PPPA, 3.000 buat ente. Maka saya bilang sama Haji Sukron. Haji Sukron, nih ambil 1.000 piece nih. Ente dagangin dah, muter keliling dah tuh. Keliling kampung. Ya, begitu nih laku CD 1.000, ente punya untung 3 juta. Kalau bisa samain sama kita orang. Jangan diambil tuh untungnya. Sedekahin. Lah itu kan sedekah kita 3.000 kali 1.000. 3 juta. Kemarin juga saya ketemu dengan pengurus Masjid Al-Madinah ya. Itu yang punya CBD Cilduk. Dia ngasih tuh sama kita. Ini saat 25 juta. Buat gerakan Indonesia menghafal. Tukar sama CD berapa biji dah tuh. 25 juta tuh dibagi 10.000 dapat 2.500 keping. Lah dia bagi-bagiin. Udah mas sedekahnya dapat. Nanti orang dengerin murotal kita juga dah. Dapat. Ini maksudnya nih. Lah ini jadi temen nih. Ibu bapak. Sekarang kan ya perjalanan ke kantor. Masya Allah Pak. Nggak cukup 10 menit sekarang. Bisa 1 jam tuh. Kan lumayan ya sambil dengerin CD Morota. Ya dengerin di mobil. Kalau dengerin di motor boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ente dengerin di motor nabrak. Ya kalau di motor mah jangan dengerin apa-apa. Ya di mobil mah, di mobil tuh masih boleh dah ya. Karena di mobil namanya di mobil. Kalau di motor mah jangan. Nah ini dengerin. Supaya kemudian bisa kita hafal. Saya juga begitu Pak. Bapak ibu yang pada pengen bisa baca murotalnya cakep. Sering-sering aja denger murotalnya orang. Insya Allah bisa. Nih ya, tulisannya nih, tulisannya. Mama saya sayang mama. Tulisannya itu. Tapi yang ngajarinnya maaf ya, orang Ambon. Kira-kira tulisan jadi apa didengarnya? Mama, saya sayang mama. Gitu kan? Nah, murotal tuh seperti itu. Bagaimana yang dengerinnya. Saya orang Betawi, tapi saya misalkan banyak nih berteman sama orang Jawa. Lahjah saya akan berubah menjadi intonasinya orang Jawa.
Orang Sunda berteman sama orang Padang. Ya. Terus kelamaan lagi berteman orang Padang nih. Maka insya Allah dia pun dialeknya akan nyerempet-nyerempet seperti orang Padang. Ambo belum makan nih. Padahal dia orang Bandung. Jualannya sih sate Padang, tapi orang Jawa. Sate Padang. Asli mana, Kang? Oh, saya asli Bandung. Bandung aslinya. Saya asli Bandung. Loh, sering dengar murotal, subhanallah. Sering dengar murotal, subhanallah. Insya Allah bisa. Wa qala Musa. Ayo. Lagi. Lihat, ada iramanya kan? Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, CD Murotal Yasin beli dah tuh. Ntar suaranya kayak begitu lama-lama tuh. Lama-lama kayak begitu. Insya Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu saya zaman dulu ya waktu kecil mengingat waktu kecil nih saking pengen bisa kayak Muammar gitu. Ya alhamdulillah nggak kesampaian sih. Kagak sama sampai sekarang suaranya. Tapi saking pengen bisanya, Masya Allah. Zaman dulu kan belum ada MP3 ya. Masih MP1 zaman dulu ya. Enggak ada malah MP1. Itu radio segede bagong kita tempel. Tahu sih gede bagong. Bagong siapa yang ketawa ya waktu kecil. Sampai ayah saya ya, ibu saya tuh kalau ngeliat saya suka geleng-geleng kepala. Bener Pak, saking pengen bisanya ngaji kayak Muammar tuh. Kita tempel itu tip di kuping. Disangka orang tua saya tidur ketiban tip. Beneran ini. Yas'alunaka 'anil anfali kulil. Gitu ya, kan ada tuh ya. Mujawatnya Ustadz Haji Muammar. Anfalulillahi. Sampai sekarang tuh nggak sama tuh suaranya. Tapi kan rasanya sama ya nggak? Perasaan udah sama aja dah. Gitu. Bapak Ibu bisa ngikutin lagu si A, si B, si C. Kalau nggak denger dari mana judulnya? Sering denger, sering ngikutin bisa. Nah sekarang Maya ada nih mudah-mudahan besok kapan kita bisa undang tuh Ustadz Sulaiman ya. Dia punya anak namanya Duratul Muqafa'ah. Saking dia pengen bisa tuh anaknya Al-Quran. Dari pagi sampai pagi lagi. Itu rumahnya murotal terus. Anaknya pengen main sepeda nih. Dibikinin keranjang sama dia. Dibikinin keranjang sama dia. Kemudian apa kata beliau. Kamu boleh naik sepeda nak. Tapi dibentangin Quran di keranjang itu. Dibentangin Quran di keranjang itu. Kalau kita kan kita akan larang. Jangan Ji gak sopan sama Quran. Dia melayan. Biar anak saya tuh yang dia lihat Quran terus kemana-mana. Jadi juga. Insya Allah ya pemirsa, saya masih buka line telepon buat pemirsa yang sudah hafal surah
Al-Mulk, Tabarok. Insya Allah hadiahnya masih banyak. Ya, surah apa namanya, buku atau mushaf juz amma edisi untuk anak-anak. Buat yang hadir di sini juga, ya, di luar yang 3 tadi masih ada. Ini pasukan dari Subang nih. Ada yang sudah menghafal surah Al-Mulk? Lagi belajar Pak gitu, hanya belum hafal saja. Oh, belajar sama belajar, cuman belum hafal saja. Insya Allah ya, habis ini di desa Belanakan gerakin buat menghafal surah Al-Mulk. Enggak mau Al-Mulk boleh Ar-Rahman. Enggak mau Ar-Rahman boleh Yasin. Enggak mau Yasin Al-Baqarah boleh. Ya. Silakan ya, yang mau lewat dulu dah, mangga. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, yang tadi ngelihat iklan-iklannya PPPA, mestinya tuh iklan tentang pembelian CD Morotal. Tapi saya liatin tadi kelihatannya belum ada iklan CD Morotal yang ditayangkan. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada iklannya. Tapi kalaupun tidak ada, maka mudah-mudahan ini sebagai iklannya. Allah menjadi saksi buat kita semua bahwa saya sedang tidak berdagang. Insya Allah. Saya udah ngerasain manisnya sedekah tuh, udah ngerasain. Ya, di sini ada Ustadz Nasrullah, kawan kita juga, ada yang lain-lain. Bener dah. Saya sering ngasih tahu kepada ustadz-ustadz muda ya. Kalau ustadz tua sih nggak layak saya kasih tahu. Ustadz muda ini mah adik-adik saya, macam Ustadz Albar, macam Ustadz Hendi, Ustadz Tarmizi, Ustadz Yusuf, ya, Purnomo, Ustadz Jamil, Ustadz Sani. Saya bilang sama dia, lu pengen beli mobil. Kalau pengen beli mobil gampang, lu terima amplop dari orang yang ngasih. Jangan lu tolak. Lah iya Pak, lah kalau kita tolak rugi kita. Lu udah dikasih amplop sih kita nggak terima. Cuman jangan lu bawa pulang ke rumah semua. 9 banding 1, 9 buat Allah. Isinya berapa itu? Isinya tuh amplop 1 juta. Ya 900.000 lu bagi sama Allah dah. Ya 100.000 aja lu pulang, bawa. Jangan sampai orang rumah gak kebagian. Nanti kita zolim, kita kan keluar ngajar kuda yang dibawa, istilahnya buat pulang ke rumah Maya. Beseknya kek, kuenya kek, apanya kek, tetap harus dibagi. Tapi bagi buat Allah yang gede. Nah bedanya di sini. Ketika orang lain pada ngumpulin duit buat mobil, kita dikasih mobilnya sama Allah. Sebelum tuh duit nyampe ukurannya mobil. Bogono. Tahu Bogono? Bogono tuh lebih dari begitu. Nih kita bikin buku. Aduh astagfirullahalazim. Kalonya saya ngomong begini karena ria dan sum'ah. Mudah-mudahan Allah ngampunin saya. 2003 saya peluk istri saya. 2003. Saat itu kami dililit utangnya bukan main, nyesek napas. Kita udah berusaha sedekah apa aja dah, habis Pak. Stok sedekah tuh habis. Saya ingat istri saya lagi nonton nih di rumah. Tinggal tersisa begitu ya barang yang berharga, kulkas sama TV. Saat itu saya bilang sama istri saya, Dek, gimana nih kalau kita jual TV-nya buat sodakoh? Istri saya nangis. Kemudian dia ngomong, jangan Kak, TV ini bukan punya kita, punya emak. Oh iya punya emak. Punya emak. Gak boleh dijual, kita mesti izin dulu sama dia. Saya mikirin sakit kepala tuh. Apa yang bisa disedekain ya? Kalau enggak selamat nih, gitu saya mikirnya. Lama-lama saya ingat, subhanallah saya punya buku nih. Kalau saya nulis buku kan ada royaltinya. Ibarat pohon kalau dia berbuah, buahnya bisa saya sodakoin. Kemudian saya bilang masih saya maghrib tuh. Dek, waktu itu belum manggil mama nih ya. Manggilnya masih adek, karena belum bertelur. Ya. Belum, anaknya baru atu. Saya bilang sama dia, Dek, kakak nih ya, kalau punya kontrakan 9 pintu, insya Allah 10 pintu kakak sedekain. Alias kalau punya lagi satu itu juga buat Allah Azza wa Jalla. Supaya kita selamat dari urusan-urusan yang mencekik leher kita. Tapi kamu tahu, kakak gak punya tuh kontrakan. Tapi insya Allah nih kakak punya buku. Saya kasih hitungannya tuh ke istri saya. Saat itu buku saya masih 23 biji Pak. 23 biji. Saya bilang sama istri saya, kalau nih buku harga jualnya 20.000 rupiah.
Lalu dia laku masing-masing 10.000 eksemplar. Dikali 23 maka kita sedekahnya banyak nih. Bagaimana dek? Kalau kita sedekahin aja nih buku, kita wakafin. Semuanya. Istri saya bilang, terserah kakak aja. Kakak imam saya, sami'na wa ata'na. Saya jalan Pak terbang tuh. Ya. Bukan terbang, naik ojek. Ya. Naik ojek kemana tuh? Ke ke Paremon. Ya, dari penerbit bukunya Wisata Tim Cari Tuan yang Hilang. Alhamdulillah saya diginiin Pak pala saya. Maaf ya, mana yang mudaan nih? Yang mudaan mana? Nih mudaan nih. Saya diginiin sama Pak Remon. Pak Yusuf bener mau sedekah semua royalti buku Pak Yusuf? Bener. Diginiin pala saya. Tapi mah adem katanya. Emang kenapa Pak? Takutnya stres Pak Yusuf. Loh saya tanya. Emang kenapa? Dia hitungin Pak seperti saya menghitung. Nih Pak Yusuf ya, satu buku kalau dia laku 10.000 berarti 2.000 dikali 10.000 berapa tuh? 20 juta. 20 juta dikali 23 buku. 460 juta. Pak Yusuf apakah udah mikirin bahwa duit segini banyaknya mau disodakoin? Pak lihat ya, sisi bakhil tuh ketika mulai ada godaan muncul lagi. Iya juga ya saya bilang. 460 juta lah banyak banget ya. Pikirin deh Pak Yusuf, pikirin. Sodako mah jangan sampai semua. Lihat Pak, begitu bakhilnya saya. Padahal itu duit belum di tangan. Gila. Saat itu saya ngaminin Pak Remon. Ini kan duit belum di tangan. Itulah manusia, bagaimana lagi nih duit udah di tangan. Saya bilang sama dia, ya udah time off deh. Sholat dulu bentar, mikir mau berapa persen nih. Iya Pak, Bapak punya wirda. Mungkin nanti Bapak punya anak lagi si A, si B, si C yang Bapak perlu ninggalin buat mereka itu harta. Di musola saya mengingat Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika ditanya sama Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, kamu ninggalin apa buat anak kamu?" Abu Bakar jawab, "Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya buat anak-anak saya." Saat itu saya habis asar, saya mikir, aduh kok saya jadi takut ya sama urusan dunia, kok jadi takut. Padahal saya lagi butuh pertolongan Allah. Kalau Allah kemudian nanya sama saya, "Sup, kamu sedekahnya 50% ya? Kalau gitu saya bantunya 50% mau?" Tentu saya akan jawab, "Jangan dong ya Allah, bantu saya 100% dong." Lalu habis itu saya pakai sepatu Bu. Begitu pakai sepatu saya nangis tuh. Iya bener ya, kalau pakai sepatu separuh bagaimana ceritanya coba. Masa saya jinjit jalan begini? Di mana-mana orang pakai sepatu itu 2. Kiri dan kanan, 50 tambah 50 barulah dia genap 100. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aduh saya bilang, ya Allah, Rasulmu udah datang nih di sini, jangan sampai batal, jangan sampai batal, jangan sampai batal. Saya berangkat lagi ke Paremon. Assalamualaikum Paremon. Udah bulat. Berapa persen Pak? 100%. Bener nih, nggak nyesel. Iya, nyesel nggak ya? Oh manusiawi Pak. Tapi bismillahirrahmanirrahim disaksikan dengan para ustadz di majelis syifa saat itu belum berwujud Darul Quran tuh. Bismillahirrahmanirrahim, ini saya wakafkan royalti ini buat Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Pak, saya dapat jauh lebih banyak daripada yang seharusnya saya terima. Mestinya kan saya terima itu 460 juta secara dunianya ya. Oke? Itu pun kan masih bertahun-tahun lamanya. Iya kalau laku, kalau kagak. Tapi ternyata Allah memberikan saya anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Allah memberikan istri yang begitu saleha. Istri yang cantik yang Masya Allah. Kalau pulang, adem, ngeliat mukanya adem daripada ngeliat tembok. Ustaz mau tembok. Ya, saya diberikan kesehatan dan Allah tahan itu yang nagih utang sama saya itu ya. Sampai kemudian nagih utangnya baru di 2006. Di saat saya sudah punya uang. Subhanallah. Baiklah. Di sini ada kepala desa dari Belanakan mau nanya kayaknya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur saya akui saya sangat sedih di usia saya yang saat ini
tidak terlalu banyak saya menghafal beberapa surat Al-Quran. Tapi harapan itu selalu ada. Saya juga terus berusaha untuk sering membaca Al-Quran. Mohon maaf, bukan ria, astagfirullahaladzim. Tapi harapan itu kemudian saya berpikir pada anak saya. Saya yang ingin saya tanyakan pada Ustadz adalah, apakah ada kemudian kiat-kiat khusus sehingga anak saya bisa menghafal Al-Quran? Apakah ada amalan-amalan khusus saya selaku orang tuanya yang harus lakukan sehingga doa saya bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak anak saya yang hafal Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, waktu kita tinggal 3 menit buat ngejawab pertanyaan dari Kepala Desa Belanakan. Kayaknya mending kita tarik tuh pertanyaan, ya enggak? Jadi sesi khusus Rabu besok. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Saya mengundang para ustadz, para ustadzah, para kiai, para ulama, dan para orang-orang tua yang memiliki anak-anak di bawah usia 15 tahun. Ya, yang udah menghafalkan Al-Quran. Walaupun cuma 1 surah, bawa ke sini. Besok kita perlihatkan kepada Indonesia bahwa banyak anak-anak yang sudah menghafalkan Al-Quran. Jadi mohon ridhonya Pak Lurah dan teman-teman dari Desa Belanakan Kabupaten Subang ya. Pertanyaan Bapak kita jawabnya besok ya. Gerakan Indonesia menghafal ini dengan berbagai variannya kita akan bahas insya Allah 4-5 episode selama bulan Desember ini. Harapan saya bulan Januari kita udah mulai nge-track ngapalin Al-Quran itu. Ya, bulan Januari 2010 itu tahunnya menghafal Al-Quran. Pengen kan ngelihat Indonesia dipimpin sama seorang penghafal Al-Quran? Pengen kan? Kalau pengen ayo. Seperti Pak Lura bilang, kita cetak anak kita. Semuanya jadi penghafal Al-Quran. Ketika nanti dia menjadi insinyur yang penghafal Al-Quran. Ketika dia menjadi dokter yang penghafal Al-Quran. Ketika dia menjadi lurah yang penghafal Al-Quran. Ketika dia jadi pengusaha yang penghafal Al-Quran. Besok rasanya nih bangsa 2030-an ke atas begitu. Nyari anggota dewan yang tidak menghafal Al-Quran susah. Karena semuanya menghafal Al-Quran. Kecuali dia bukan orang Islam. Nyari Kapolres yang nggak hafal Al-Quran susah. Sebab calon-calon polisi semuanya hafal Al-Quran. Ya, zaman dulu iklan-iklan lowongan koran nggak ada tuh syarat menghafal Al-Quran. Besok bakalan ketemu. Dicari direktur agrobisnis PT ABC dan D. Syarat nomor 1 dia ngantongin hafalan minimal 10 juz. Subhanallah. Ayo dah. Saya bukan sedang jualan CD Morotal. Saya bukan sedang menjual Indonesia menghafal sebagai jalan kita nyari duit. Saya sedang menjual ini menjadi amaliyah kita semua. Ayo kita terlibat di agenda yang begitu mulia ini. Rasulullah berkalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pemirsa yang pada kepengen beli CD-nya, belum ada di toko, gampang. Besok hadir hari Rebo di Masjid Anida TPI. Insya Allah CD itu udah mulai bisa dibeli di sini. Buat jamaah mah harganya tidak 10.000, tapi 15.000 ya. Iya, lebih mahal. 5.000 buat sedekah ya. Terima kasih Ustadz Albar, silakan. Saya tutup dulu dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doanya langsung Ustadz Albar saja. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah, serasa ada atmosfer di dalam diri kita, menarik kita untuk semangat membaca Al-Quran, syukur-syukur kita bisa menghafalkannya. Dan tidak hanya menghafalkan, insya Allah kita pun mampu mengaplikasikan isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Insya Allah kita akan kembali lagi besok Rabu jam 5:30 sampai dengan 5:30, masih tetap tema kita menghafal surat Tabarok. Kami, Ustaz Yusuf Mansur dan Kurni Pandai Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Dan setelah ini bagi pemirsa silakan tetap di layar kaca Anda menyaksikan Lintas Pagi. Dan kita tutup acara kita ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga segala keinginan, hajat dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, setiap gerak Allah ridho kepada kita dan Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an